Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Gimana? Alhamdulillah sehat. Syukron ini sudah bisa hadir di podcast Al-Multazam bersama teman-teman semua ya. Ya. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semua di podcast Al-Multazam, dan kali ini kita akan berbincang dengan pemateri kita yang luar biasa, yang pastinya sudah tidak asing ya di wajah Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bersama Ustadz Hanif Lutfi, LC, MH. Ya. Masya Allah. Bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Biasa di luar, begitu. Beliau suka selalu merendah ya. Ustadz, gimana puasanya nih? Alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, gimana nih tahun ini? Alhamdulillah, insya Allah kita berusaha untuk puasanya lebih baik dari tahun sebelumnya. Iya betul. Kita selalu berusaha. Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Masya Allah, luar biasa. Karena dikatakan kan kalau orang yang sama saja itu sudah merugi. Merugi. Oh iya betul. Jadi kita harus selalu meningkat. Masya Allah. Memaksakan diri untuk selalu meningkat. Betul. Apalagi puasa sekarang ini kan ganjilnya NU, genapnya Muhammadiyah, sehingga tiap hari itu ada ganjil. Oh, betul. Iya. Jadi harus semangat tiap hari kan ini. Lailatul Qadarnya ya. Sepertiga malam terakhir ini ya harus kita manfaatkan tiap hari, karena kemungkinan Lailatul Qadar itu sangat besar. Tiap malam ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Baik, ini kita mungkin ada beberapa sahabat podcast Al-Multazam yang belum kenal nih. Mungkin boleh singkat perkenalan sedikit, dan kita tuh ingin mungkin Ustadz selama perjalanan hidup ada ya 1-2 yang bisa diambil hikmah untuk sahabat podcast semua nih. Mungkin silahkan perkenalkan kepada teman-teman sahabat podcast Al-Multazam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Multazam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan ana akhukum fillah Hanif Lutfi, asal dari Kendal, Jawa Tengah. Kalau untuk perjalanan hidup sempat merantau ke Lampung. Masya Allah, ternyata luas juga ya. Sekolah aliyah di sana. Iya. Kemudian kuliah di Jakarta, menurutkan tersesat ke jalan yang benar gitu. Bisa aja ini. Iya. Karena sebenarnya pengennya jadi insinyur lah. Pengennya jadi insinyur, kemudian sudah daftar sampai 3 kali itu tidak terima gitu loh. Dan yang diterima di Libya, Jakarta. Makanya hikmahnya yang bisa diambil bahwasanya kita yakini apa yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Masya Allah. Ini. Nah, saya juga nggak tahu kalau seandainya niat keinginan dulu untuk jadi insinyur itu terkabul, itu sekarang seperti apa gitu. Mungkin tidak bisa mengajar di pondok dan lain sebagainya. Betul. Makanya kita yakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan untuk kita itulah yang terbaik. Nah, setelah kuliah di Jakarta, kemudian mengabdi di Al-Multazam berdakwah ya. Kebetulan di sini tempatnya, kemudian melanjutkan S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Iya, betul. Yang terkenal dengan jamblangnya. Masya Allah. Jangan ada yang orang Cirebon juga nih. Yang nonton nih. Alhamdulillah sudah selesai. Wah, Masya Allah. Ini sahabat podcast Al-Multazam semua nih, ternyata beliau magisternya di IAIN Cirebon. Jamblang ya. Nah, nanti dicek ya, betul nggak? Betul ya? Jangan-jangan itu dari orang Cirebon juga deh. Tadi menarik Ustadz ya, bahwa apa yang Allah rencanakan itu lebih luar biasa ya. Nah, ini mungkin buat sahabat podcast juga ya, kadang ada, ya Allah saya udah berusaha ternyata nggak dapat. Itu berarti sebenarnya Allah sudah punya rencana lain gitu ya. Kita yakini aja apa yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik. Karena yang tahu mana yang terbaik dan mana yang buruk untuk manusia itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi boleh jadi kamu mencintai sesuatu dan sesuatu itu buruk untuk kamu. Boleh jadi sebaliknya, kamu membenci sesuatu tapi sesuatu itu adalah baik untuk kamu. Yang tahu itu Allah. Kita nggak tahu. Makanya kita harus meyakini yang Allah takdirkan untuk kita itulah yang terbaik. Sehingga dalam hal apapun ya, kalau kita berdoa itu kita tidak menuntut hasil. Iya. Nah, jadi apapun nanti hasil yang Allah berikan, yang kita syukuri itulah yang terbaik untuk kita. Meskipun kita berdoanya minta sesuatu, minta sesuatu gitu. Tapi apapun yang nanti Allah kabulkan, itu kita yakini itulah yang terbaik untuk kita. Betul sekali. Masya Allah, luar biasa. Ini baru permulaan udah daging ini. Gitu ya, sahabat podcast ya. Jadi kalau ada apa-apa gitu, tenang, itu yang terbaik bagi kita semua. Masya Allah. Tapi tetap loh harus berusaha semaksimal mungkin. Betul. Itu kewajiban. Usaha semaksimal mungkin itu kewajiban. Kemudian nanti hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, keren sekali Syukran, ini luar biasa. Ya, baik kita akan mungkin langsung ke tema nih. Perbincangan kita di podcast Al-Multazam kali ini, dan panitia pesannya katanya tentang sedekah nih. Pas ini ya di akhir-akhir Ramadan ya, kadang ini adalah waktu-waktu yang luar biasa begitu ya, apabila kita lewatkan itu sayang gitu ya. Nah, mungkin ada juga nih sahabat podcast yang bertanya-tanya, sedekah itu apa sih? Nah, itu gitu. Ya, sedekah disebutkan dalam Al-Quran itu ada yang bermakna sedekah wajib dan ada yang bermakna sedekah sunnah. Nah, sedekah wajib kalau zaman sekarang itu kita, dan bahkan zaman dulu juga itu didefinisikan dengan zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib. Tapi kalau zaman sekarang kan istilah sedekah wajib itu tidak populer ya. Populernya adalah zakat. Iya, betul. Nah, sedekah sunnah itu yang sekarang populer dengan sedekah. Nah, jadi sedekah itu sekarang mengerucut ke sedekah sunnah. Yang dinamakan dengan sedekah itu sedekah sunnah. Sedangkan sedekah wajib itu adalah zakat. Kalau dalam Al-Quran kan perintahnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, sedekah di situ artinya adalah zakat. Begitu juga dengan ayat lain yang tentang asnaf zakat ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu sedekah yang bermakna zakat atau sedekah wajib ya. Sedekah wajib. Nah, sedekah wajib adalah sedekah itu adalah sesuatu yang kita keluarkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Nah, istilahnya sekarang sudah berkembang ya. Nah, jadi yang sekarang populer adalah zakat itu zakat. Jadi sedekah wajibnya, kemudian sedekah sunnahnya ya sedekah. Sebagaimana istilah-istilah yang lain itu suka berkembang. Kalau dulu fikih itu adalah semua pengetahuan tentang Islam. Semua ilmu tentang Islam itu fikih namanya. Nah, kalau sekarang kan sudah mengerucut fikih itu adalah ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Dulu akidah, akhlak, segala macam semuanya satu fikih. Begitulah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi semuanya mulai spesifikasi. Nah, zakat itu tadi ya. Betul. Sesuatu yang kita keluarkan, baik itu harta, bahkan jasa, itu juga masuk dalam kategori sedekah untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya maknanya luas ya, tidak harus dalam bentuk uang dan sebagainya. Pengertian sedekah itu ya. Betul. Kecuali zakat ya. Kecuali zakat. Kalau zakat kan ya itu ya sedekah wajib. Iya, betul. Oke. Wah, luar biasa ini sahabat podcast ya. Semakin seru nih perbincangan kita ini pada pagi hari ini ya. Ya, oke, Nah, sekarang mungkin kita akan lebih spesifik lagi nih, karena kita sedang di bulan Ramadan, kita akan mulai tadi yang sedekah wajib itu zakat itu ya. Nah, ini saya juga suka bertanya-tanya nih, mungkin dari kecil suka diajarin rukun Islam itu ada 5 dan salah satunya adalah zakat gitu. Nah, itu mungkin
rukun Islam itu kan seperti fondasi ya, ya. Fondasi dalam Islam. Nah, apakah memang sepenting itu gitu zakat itu dalam apa namanya untuk umat Islam, di kehidupan umat Islam itu? Ya, oke, sebelum masuk ke sana ya, tadi dikatakan bahwasanya momen untuk sedekah itu Ramadan. Dan sebenarnya betul. Seharusnya kita itu bersedekah, berinfak itu sepanjang waktu. Jadi tidak ada momen-momen tertentu. Hanya momen ini itu kata di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, sehingga di momen ini itu seharusnya sedekahnya besar, infaknya besar dan seterusnya. Jadi hanya memanfaatkan momen-momen. Sebenarnya bagusnya sedekah itu adalah sepanjang waktu. Fisarro disebutkan dalam Al-Quran, fisarro iwadoro, dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, momen Ramadan itu kita gunakan untuk apa namanya, kita manfaatkan momen karena Allah melipat gandakan pahala, mengobral pahala. Tadi berkenaan dengan pertanyaan tentang zakat ya, yang merupakan salah satu dari Islam, dari rukun Islam. Bunyan Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa tahajjal bait nistata'ata ilaihi sabila. Salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan rukun. Nah, rumah kalau tidak ada rukunnya itu tidak bisa dikatakan rumah. Jadi rukun itu sesuatu yang harus ada. Rumah kalau tidak ada rukun, nah ini kayaknya rukun mulai filosofis nih. Jadi rukun itu sesuatu yang harus ada. Harus ada. Jadi Islam itu kalau seandainya ada hilang nih zakat ya, yang kita bahas zakat, berarti Islamnya orang itu tidak ada. Berarti mengeluarkan orang itu dari Islam. Orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti dia murtad, mengeluarkan. Jadi ingkar terhadap zakat itu mengeluarkan dia dari Islam, sehingga dikatakan zakat itu merupakan rukun dari Islam. Rukun Islam. Rukun Islam yang tiga. Kalau berdasarkan ayat tadi ya. Iya. Syahadat, sholat, zakat. Nah, kalau ayatnya, kalau hadisnya itu berbeda-beda. Ada yang haji dulu, ada yang puasa dulu. Dalam banyak redaksi ya. Betul. Nah, kemudian terkait pentingnya, seberapa penting sih zakat itu? Zakat itu sangat penting ya, sehingga diperintahkan beberapa kali dalam Al-Quran dan juga hadis. Salah satu fungsinya adalah zakat itu untuk menyebarkan harta. Jadi harta itu tidak hanya mengumpul di beberapa orang saja. Orang kaya. Apalagi di Indonesia yang kita tahu, orang yang kaya di Indonesia menguasai setengah harta Indonesia itu hanya segelintir gitu. Dan ada penelitian kalau tidak salah, kalau seandainya orang Indonesia itu semuanya itu bayar zakat, Indonesia akan makmur. Itulah pentingnya zakat. Iya, betul. Jadi seperti keseimbangan ya. Iya, keseimbangan dalam kesejahteraan, hal perekonomian. Ya. Ekonomi negara itu insya Allah akan terbereskan jika semua orang membayar zakat. Dan tentu saja semua orang amanah ya, tidak dikorupsi loh. Itu dia yang menjadi problematika bangsa Indonesia juga. Ini sebenarnya zakat itu merupakan solusi bagi sebuah negara untuk kebaikan negara. Pantesan dalam hal ekonomi. Ini ya setia kalau baca-baca sejarah umat Daulah Islamiyah atau negara-negara Islam zaman dulu itu sejahtera ya. Karena memang sampai tidak ada yang berhak untuk menerima sedekah. Saking berkah, saking makmur ya. Masya Allah, luar biasa. Kapan itu akan terjadi lagi? Ya mungkin mudah-mudahan pertemuan ini salah satu ini ya. Ini pembukanya, insya Allah. Betul. Ini merupakan nasihat untuk kita dulu ya, sebelum ke sahabat podcast kita dulu nih, kita yang menyadari, kita yang mengamalkan dulu. Wah, luar biasa sahabat podcast ya. Ternyata zakat itu memang sangat luar biasa dan mungkin orang nggak ngeh ya, tahu mungkin ya, cuma nggak ngeh sehebat itu begitu. Oke. Siap begini, ada zakat kalau orang tuh Ramadan ada dengan itu zakat fitrah aja begitu ya.
Terus ada juga katanya zakat harta dan itu bisa dijelaskan itu seperti apa tuh? Perintah tentang zakat itu kan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan apa namanya tuzakkihim itu kata zakat itu asal katanya itu dari zakka yuzakki, artinya bertambah atau juga bermakna tathir tadi. Tathir itu mensucikan, membersihkan. Iya, betul. Nah, apa sih yang dibersihkan? Iya, betul. Itu yang dibersihkan. Ada dua hal yang dibersihkan. Yang pertama adalah jiwa, diri kita. Yang kedua adalah harta itu sendiri. Harta, iya. Harta dan jiwa. Kalau harta itu dibersihkannya dengan cara zakat mal. Tapi zakat mal juga bisa mengandung pensucian terhadap diri juga, terhadap jiwa juga. Karena kita mengeluarkan zakat mal, itu kan ada rasa kikir yang dihilangkan, segala macam, ada rasa kepedulian. Iya, betul. Jadi dalam zakat mal itu ada pembersihan diri dan pembersihan harta. Adapun untuk diri saja itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu hitungannya per kepala. Iya, betul. Setiap orang yang perlu dibersihkan itu dihitung per kepala. Kan bayi yang lahir itu udah wajib zakat. Udah wajib zakat. Oh, begitu. Kapan waktunya? Waktu wajibnya. Itu yang jadi pertanyaan. Ketika sudah masuk waktu maghrib. Jadi setelah selesai Ramadan menuju ke Syawal. Nah, itu waktu wajibnya menunaikan zakat. Jadi ketika kita masuk ke sana berarti kita wajib membayar zakat. Adapun kapan bayarnya, nah itu boleh dari awal bulan Ramadan. Jadi dari awal bulan Ramadan itu sudah boleh zakat. Kalau seandainya meninggal sebelum maghrib tadi itu berarti masuknya ke sedekah. Oh, tidak, karena dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Oh, iya, betul. Atau bisa jadi masuk ke zakat, tapi nggak ada ya zakat sunnah ya. Itu masuk ke sedekah. Oh, begitu. Iya. Berarti makanya kalau zakat fitrah dihitungnya per kepala, kalau zakat mal berarti hartanya ada ketentuannya. Tapi berdasarkan harta ya. Ada harta, ini harta, jumlah betul. Misalnya binatang ternak dan seterusnya. Iya. Ini kayaknya nanti ke depan podcast selanjutnya kita membahas detail zakat mal seperti itu. Boleh. Wah, ini menarik. Sekarang zakat mal kita bahas ya. Karena waktunya ini panitia udah buruan. Iya, boleh nih. Sahabat podcast nanti ya yang penasaran tentang takaran dan sebagainya, sepertinya nanti ada sesi yang kedua nih terkait zakat mal ini. Tapi tadi menarik nih. Artinya makanya dia wajib itu artinya misalkan saya nih tiba-tiba dapat uang yang tadi masuk hitungan zakat. Berarti sebenarnya itu uang itu atau harta itu tuh ada hak orang lain ya sebenarnya. Makanya itu yang harus dikeluarkan ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah haknya waktu panen. Nah, itu kan berarti dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Makanya kalau tidak dikeluarkan itu justru jadi ini ya, untuk membersihkan, itu salah satunya untuk dikeluarkan zakat ya. Ini yang jarang kita sadari ya. Makanya luar biasa zakat itu keren banget ini. Ya, jadi sahabat podcast coba dihitung lagi ya penghasilan dan sebagainya. Jangan-jangan sudah kena wajib zakat ya dan nggak sadar begitu. Jadi silakan sahabat podcast semua yang menyaksikan podcast Al-Multazam ini dihitung lagi penghasilannya, jangan-jangan masuk nisab ya yang harus dikeluarkan zakatnya itu. Nah, kalau zaman sekarang mudah, tinggal ada aplikasi. Oh iya, betul. Masukkan berapa gaji kita, berapa pengeluaran yang wajib, misalnya ada utang dan seterusnya yang harus dibayar. Nanti apakah itu wajib zakat atau tidak? Kalau mungkin nanti detailnya kita bahas di momen berikutnya. Iya, betul. Oke. Nah, oke, luar biasa. Tadi kita sudah ngebahas nih zakat itu apa, terus ada zakat fitrah, ada zakat mal dan sebagainya. Nah, ini
kita bicara dampak nih, Set. Ya. Tadi kan sempat disinggung juga ya, zakat itu emang luar biasa ya untuk kesejahteraan dan sebagainya. Nah, mungkin boleh diceritakan secara lebih detail nih dampak dari zakat ini. Dampak dari zakat. Ya tadi ya. Pertama, zakat itu untuk menyebarkan harta supaya tidak terkumpul di beberapa orang kaya saja. Nah, kemudian yang kedua, setelah harta itu disampaikan kepada yang berhak tadi, berarti kan di sini ada kesempatan bagi yang berhak nih untuk meningkatkan perekonomiannya. Iya kan? Iya, betul. Jadi dia tidak lagi lari ke kur, ke hutang yang berbunga lagi, karena ada uang zakat mal dari orang-orang kaya, itu dia bisa berdikari untuk berusaha, untuk mencari peruntungan, untuk meningkatkan ekonominya. Betul. Begitu juga dengan para perempuan, karena biasanya perempuan itu ketika ditinggal oleh suami, makanya banyak perintah untuk kita memuliakan para janda-janda ya. Nah, ketika zakat ini benar-benar diterapkan di sebuah negara, maka mereka punya kebutuhan yang terpenuhi, dan mereka bisa meningkatkan perekonomiannya tanpa harus meminta-minta dan seterusnya. Oh, iya, benar, makanya zakat itu merupakan solusi untuk perekonomian sebuah negara. Wah, luar biasa sahabat podcast ya, dampak zakat ini keren banget nih. Tadi sempat ini bahwa seorang wajib zakat itu ketika maghrib ya, maghrib menjelang Idul Fitri berarti ya. Nah, berarti kan waktu masuk maghrib ya, wajibnya. Berarti ada keterkaitan nggak tuh antara zakat, puasa, terus Idul Fitri ya, itu ada ini nggak, barangkali ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwasan zakat fitrah itu tuhrotan lis-shaimi wa tu'matan lil masakini. Tuhrotan lis-shaimi, untuk membersihkan dari orang-orang yang berpuasa. Membersihkan dari orang yang berpuasa. Itu fungsi dari zakat fitrah, itu salah satunya ya. Membersihkan orang yang berpuasa, jadi membersihkan diri. Membersihkan diri. Nah, kenapa sih orang puasa perlu dibersihkan? Karena kadang kita itu puasa itu tidak benar-benar melaksanakan dengan sempurna, masih ada hati yang tidak terjaga, masih ada mata yang tidak terjaga, dan seterusnya, dan itu perlu dibersihkan. Iya. Makanya nanti pas masuk Idul Fitri itu betul-betul fitri ya, betul fitri bersih. Karena ini perubahan dari bulan puasa ke bulan fitri. Bulan zakat fitrah. Pembersihannya itu ada di zakat itu. Selain itu tadi tu'matan lil masakini, sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Wah, Masya Allah, luar biasa nih. Ini pembahasannya keren banget nih. Jadi memang luar biasa ya Islam itu ya. Sudah. Tapi ngomong-ngomong waktunya nih berapa lama lagi? Satu lagi. Satu lagi. Begitu sahabat warga, ini panitia udah buruan kan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Nah, ini zakat itu kan tadi mungkin baiknya langsung si yang berzakat itu ngasih ke orang ya. Nah, kalau sekarang banyak ya lembaga-lembaga zakat. Mungkin salah satunya di Al-Multazam juga ada, Al-Multazam Peduli dan sebagainya. Dan kalau tadi sempat saya lihat-lihat profilnya kan luar biasa juga ya, punya program-program yang tepat sasaran lah. Nah, ini menurut Ustadz nih seperti apa kalau kita zakat ke lembaga itu gitu? Zakat apakah lebih baik langsung ataukah melalui lembaga? Betul. Secara hukum boleh saja langsung. Iya. Boleh saja langsung. Tapi alangkah lebih baiknya melalui lembaga. Kenapa melalui lembaga? Karena lembaga itu kan sudah melakukan riset kan, melakukan pendataan dulu kan, mana-mana yang berhak menerima zakat dan seterusnya, dan dia berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain kan, supaya merata. Artinya tidak orang-orang yang sudah didata itu tidak ke dia terus, sedangkan yang lain yang berhak lain tidak mendapatkan. Nah, itulah mengapa lebih baik zakat itu melalui lembaga. Tentunya yang hukumnya secara hukum legal. Jelas itu harus wajib ya. Wajib yang legal secara
secara hukum negara, secara undang-undang itu legal melalui lembaga-lembaga. Dan saya kira Al-Multazam sudah memenuhi itu syarat ya, betul-betul untuk mengelola itu mengelola zakat. Baik, kita doakanlah semoga terus berkembang terus amanah untuk menjaga kepercayaan umat sehingga nanti banyak umat yang menitipkan zakatnya, infak, sedekah dan seterusnya ke lembaga Al-Multazam. Masya Allah, luar biasa. Ini nggak kerasa Ustaz ya? Perasaan baru membuka ternyata udah lama di waktunya. Aditya udah buruan katanya. Oh ya, siap. Ya, baik Ustaz, ini terima kasih ini sudah berkenan hadir di sini di podcast Al-Multazam ini, dan mungkin sebelum ditutup barangkali ada closing statement atau kata-kata penutup gitu buat sahabat podcastnya. Bismillah untuk sahabat podcast Al-Multazam, Ramadan kali ini istimewa ya, karena kita punya perbedaan pendapat tentang awal masuk Ramadan, sehingga di sepertiga malam terakhir ini, sepertiga Ramadan ini menjadi ganjilnya itu ada dua, ganjil menurut Muhammadiyah dan ganjil menurut NU, dan itu berlangsung setiap hari, sehingga ini merupakan peluang bagi kita untuk memperbanyak amalan setiap hari. Walaupun emang sebenarnya Lailatul Qadar juga bisa juga terjadi di luar itu gitu. Tapi di sepertiga Ramadan terakhir ini marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Semoga kita semuanya mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar, dan terkhusus di akhir-akhir bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak infak, sedekah, dan syukur-syukur bisa melalui les Al-Multazam. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi begitu sahabat podcast Al-Multazam, terima kasih sudah menyaksikan podcast Al-Multazam kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami begitu ya, sebagai pengisi di podcast ini, dan tentunya bagi sahabat-sahabat semua. Dan jangan lupa untuk men-share, me-like, dan men-subscribe YouTube kita Al-Multazam Kuningan, dan tentunya jangan lupa untuk menunaikan zakat infak sedekahnya di Al-Multazam. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih sahabat podcast semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.